Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah pembelajaran IPS SD. Adapun anggota kelompok kami yaitu Saya Mutiara Nabila dengan NIM 2022 143 119. Saya Amanda Siskowandari dengan NIM 2022 143103. Saya Hanifah Zahra dengan NIM 2022 143117. saya Ulfadila dengan NIM 2022 143097. Saya Eka Putri Oviana dengan NIM 2022 143096. Saya Fadila Rahma dengan NIM 2022 143086. Perkenalkan, saya Amanda Siskowandari sebagai penanggung jawab analisis materi. Adapun materi yang kelompok kami ambil yaitu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 4 SD pada bab 8 dengan tema membangun masyarakat yang beradab. Terdapat 3 topik pada bab 8 ini, akan tetapi topik yang kami ambil yaitu topik A, yaitu tentang norma dan adat istiadat di daerahku. Pembahasan pada topik ini mengenai norma dan adat istiadat di daerah sekitar. Selain itu juga membahas tentang berkenalan lebih dalam dengan Indonesia serta membahas tentang apa itu norma, apa itu adat istiadat, dan contoh norma atau adat yang berlaku di sekitar. Demikian analisis materi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Saya Mutiara Nabila dan Ulfadila sebagai perwakilan kelompok akan memaparkan hasil modul ajar yang telah kami buat. Modul ajar kurikulum tahun 2022, buku ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 4. Di modul ini, bagian A ada informasi umum yang terdapat di identitas modul yang berisian penyusun, instansi, tahun penyusunan, jenjang sekolah, mata pelajaran tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial SD di fase B kelas 4. Bab 8 tentang membangun masyarakat yang beradab, topik A tentang norma dalam adat istiadat daerahku serta alokasi waktu. Bagian B ada kompetensi awal yang berisian 1. Mempelajari apa itu norma dan adat istiadat. 2. Membedakan peraturan tertulis dan tidak tertulis. 3. Mengidentifikasi norma dan pentingnya norma di dalam lingkungan masyarakat. Bagian C ada profil pelajar Pancasila yang berisian beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Bagian D ada sarana dan prasarana yang bersumber dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2021, ilmu pengetahuan alam dan sosial untuk SD kelas 4, yang ditulis oleh Amalia Fitri dan kawan-kawan, lembar kerja peserta didik. Adapun pengenalan tema buku guru bagian ide pengajaran, ada persiapan lokasi di lingkungan serta sekolah. Topik A tentang norma dalam adat istiadat daerahku. Adapun perlengkapan yang dibutuhkan peserta didik yaitu buku tugas, alat tulis. Persiapan lokasi dalam pembelajaran meliputi pengaturan tempat duduk berkelompok dan area sekitar lingkungan sekolah untuk melakukan wawancara. Ada juga topik proyek belajar perlengkapan peserta didik yang membutuhkan alat tulis, alat mewarnai, karton putih polos untuk membuat poster. Bagian E ada target peserta didik. Hal ini menargetkan peserta didik reguler atau tipikal umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir kritis dan memiliki keterampilan memimpin. Bagian F ada model pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka. Lanjut ada komponen inti yang meliputi A. Tujuan kegiatan pembelajaran. Ada tujuan pembelajaran mengenal tema,
ada tujuan pembelajaran topik A, dan terakhir ada tujuan proyek pembelajaran. B. Pemahaman bermakna. 1. Topik pengenalan tema meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tema pembelajaran sebagai perkenalan, menyampaikan apa yang ingin dan akan dipelajari di bab ini, dan membuat rencana belajar. Yang kedua, topik A, norma dalam adat istiadat daerahku, meningkatkan kemampuan siswa dapat mengidentifikasi definisi norma, mengidentifikasi definisi adat istiadat, dan mengidentifikasi norma atau adat istiadat yang berlaku di sekitarnya. Yang ketiga, ada topik proyek pembelajaran. Hal ini untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membuat poster. C. Ada pertanyaan pemantik. 1. Pengenalan topik. Bab 4. Berisian bagaimana manusia dapat hidup rukun berdampingan dengan berbagai sifat dan karakter yang berbeda. 2. Topik A. Norma dalam adat istiadat daerahku. Berisian 1. Apa yang dimaksud dengan norma. 2. Apa yang disebut dengan adat istiadat. Yang 3. Adakah norma atau adat istiadat yang berlaku di sekitarmu, dan sebutkan. D. Yaitu kegiatan pembelajaran yang terdapat 1. Kegiatan pendahuluan. Di kegiatan ini ada kegiatan orientasi, adapun kegiatan apersepsi. Kegiatan ini mengajak peserta didik untuk mengingat tentang materi pembelajaran yang sudah berlalu. Kedua, ada kegiatan inti. Kegiatan ini merupakan pokok dari pembelajaran. Terakhir ada kegiatan penutup. Pada bagian E yaitu refleksi, topik A, norma dalam adat istiadat daerahku. Bagian mari refleksikan untuk memandu peserta didik melihat bagaimana bagian dari refleksi pada panduan umum buku guru. Pertanyaan pertama, apa hal menarik yang kalian pelajari pada kegiatan kali ini? Jawabannya bervariasi. Yang kedua, apa kalian menggali akar budaya kalian? Jawabannya bervariasi. Yang ketiga, dari suku mana ayah, ibu, kakek, dan nenek kalian? Jawabannya bervariasi seperti Aceh, Betawi, Sasak, Dayak, dan Dani. Adapun refleksi guru, yaitu agar proses belajar selanjutnya lebih baik lagi. Mari lakukan refleksi diri dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang sudah berjalan baik di dalam kelas? Apa yang saya sukai dari kegiatan pembelajaran kali ini dan apa yang tidak saya sukai? Pertanyaan kedua, pelajaran apa yang saya dapatkan selama pembelajaran? Dan yang ketiga, apa yang ingin saya ubah untuk meningkatkan atau memperbaiki pelaksanaan hasil pembelajaran? Ke F, asesmen atau penilaian. Pada asesmen atau penilaian terdapat contoh rubrik penilaian. Berikut adalah contoh tabel dari rubrik penilaian. Adapun pertanyaannya dan juga kunci jawaban yang terdapat pada penilaian tersebut. Dan selanjutnya bagian G, kegiatan pengayaan dan remedial. Pada pengayaan, peserta didik dengan nilai rata-rata dan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Pada remedial, diberikan kepada peserta didik untuk membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang kepada siswa yang belum mencapai capaian pembelajaran. Selanjutnya ada lampiran. Lampiran yang pertama yaitu lampiran kerja peserta didik yang terdapat nama, kelas, serta lampiran 8.1 yaitu mengenai kartu situasi. Dan lampiran selanjutnya yaitu mengenai peraturan yang terdapat di sekolah. Lampiran selanjutnya yaitu mengenai dampak dan solusi dari pelanggaran-pelanggaran yang telah ditemukan pada tabel di bawah ini. Pada lampiran tersebut terdapat nilai dan paraf orang tua. Lalu lampiran kedua yaitu mengenai bahan bacaan guru dan peserta didik. Pada topik A, norma dalam adat istiadat daerahku. Bahan bacaan guru membahas tentang norma dan adat istiadat yang lebih detail. Pada bacaan peserta didik yaitu mengenai penjelasan secara singkat mengenai norma dan adat istiadat. Serta lampiran yang ketiga yaitu glosarium. Peserta didik akan melanjutkan pembelajarannya mengenai tradisi dan tata kelola masyarakat pada kelas 3.
Peserta didik diharapkan dapat mengaitkannya dengan tradisi masyarakat sekitar dan peran pemerintah daerah di lingkungan sekitar. Peserta didik akan belajar mengenai apa itu norma dan adat istiadat, peraturan tertulis dan tidak tertulis, serta norma yang berlaku di masyarakat serta akibat dari pelanggarannya. Peserta didik juga akan banyak melibatkan peserta didik dalam kegiatan berdiskusi, baik kelompok kecil maupun kelompok besar, yang diharapkan dapat melatih peserta didik untuk menyimak saat berdiskusi. Dan lampiran terakhir yaitu daftar pustaka. Berikut adalah contoh dari lampiran daftar pustaka pada RPP kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Oke. Siapa di sini yang tidak masuk? Masuk semua. Oke, adik semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang norma dalam adat istiadat di daerahku. Nah, anak-anak tahu nggak sih apa itu pengertian norma? Tidak tahu. Tidak, jadi pengertian norma adalah aturan yang berlaku pada suatu wilayah. Nah, sekarang baca apa itu pengertian adat istiadat. Adat istiadat adalah aturan tidak tertulis dan diakui sebagai hal yang baik untuk dilakukan. Dengan kata lain, adat istiadat merupakan bagian dari norma. Oke. Di sini ada contoh norma dan adat istiadat di sekitar. Seperti yang pertama, mengadakan upacara pembakaran mayat atau ngaben bagi masyarakat Bali. Yang kedua, makan bersama dalam tradisi ngobeng asal Palembang untuk menjamu tamu. Nah, di sini Ibu mau kalian menyebutkan dua contoh norma dan adat istiadat. Siapa yang mau menyebutkan? Saya, Bu. Ya, silakan lupa. Larangan bermain di luar rumah pada anak-anak ketika azan maghrib. Terus acara midodareni pada rangkaian pernikahan adat Jawa, Bu. Oke. Sudah ya, itu materi norma dan adat istiadat yang berlaku di sekitar. Nah, minggu kemarin Ibu telah menugaskan kepada anak-anak untuk membuat kelompok dan membuat proyek. Jadi, kelompok siapa yang sudah siap maju untuk mempresentasikan proyeknya? Ya, kelompok satu maju ke depan untuk mempresentasikan proyeknya. Bawa ya proyeknya. Iya, Bu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil proyek kami yang berjudul Norma Adat Istiadat. Yang pertama di sini ada upacara war. Upacara war ini adalah tradisi warisan suku Papua yang merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh keluarga inti dengan melibatkan kerabat suami dan istri. Dan yang kedua ini ada ritual mak nenek, adalah ritual unik dari Toraja atau Sulawesi Selatan. Mak nenek merupakan ritual pengeluaran jasad dari pemakaman. Lalu jasad tersebut diberikan dan diganti pakaiannya. Dan yang ketiga ini ada upacara sekadan. Upacara sekadan ini adalah tradisi yang berasal dari Jawa. Setiap tahun untuk mengenang Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar di alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Dan yang keempat ini adalah tradisi ngobeng. Tradisi ngobeng ini adalah tradisi warisan masyarakat Palembang dalam menjalani kebersamaan yang dilakukan pada saat acara sedekahan, pernikahan dan lain-lain. Untuk yang keempat ini ada upacara ngaben. Upacara ngaben ini adalah tradisi dari Bali. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Untuk yang keenam ini
tari piring. Tari piring ini merupakan tradisional dari Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan piring. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wah, bagus ya proyeknya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Nah, itu tadi materi kita pada hari ini. Ibu cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari tugas mata kuliah pembelajaran IPS SD. Kami ucapkan wassalamualaikum